Shalom saudara, saya ingin menyampaikan satu pembahasan firman Tuhan yang bertemakan perbudakan. Jika kita mendengar kata perbudakan, ini adalah sesuatu yang sepertinya konotasinya kurang enak, kurang menyenangkan, dan sepertinya untuk dibahas pun menjadi sesuatu yang sedikit bagaimana begitu. Tapi di firman Tuhan ada suatu bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel, yang mengalami perbudakan. Bahkan sebelum perbudakan itu terjadi, Tuhan sudah berkata terlebih dahulu tahun-tahun sebelumnya kepada Abraham. Kita lihat di kitab Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya." Wow, ini sebuah firman yang diterima Abraham dan diucapkan oleh Tuhan sendiri tentang akan terjadinya bangsa Israel ini diperbudak dalam jangka waktu yang sangat lama, 400 tahun, entah berapa generasi. Bahkan bangsa kita pun pernah pada masa penjajahan dulu diperbudak 350 tahun. Dan ini sungguh sesuatu yang tidak menyenangkan kalau menurut saya. Tetapi ini terjadi. Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Perbudakan memang tidak terjadi hanya dalam satu bangsa, tapi bisa juga perbudakan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa bisa begitu? Kalau saya tanya kepada saudara ya, apakah saudara pernah merasa diperbudak atau pernah merasa dalam perbudakan? Saya yakin sebagian besar dari saudara akan menjawab bahwa tidak pernah. Saya selama ini oke-oke saja, saya tidak pernah diperbudak oleh siapapun juga atau diperlakukan sebagai budak. Dan tapi ada sebuah firman yang berkata begini, "Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya." Itu tertulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Inilah yang disebut perbudakan dalam hidup kita. Sesuatu yang sebenarnya tanpa kita sadari itu berlangsung dalam kehidupan kita. Kenyataannya itu adalah sebuah perbudakan. Ada sesuatu yang sangat mengerikan kalau diikuti semuanya ini. Bahkan tidak hanya seperti yang disebutkan, dikatakan ada dan sebagainya. Berarti masih banyak lagi perbudakan itu yang terjadi dalam hidup kita. Saya sendiri ketika saya belum bertemu dengan Tuhan, saya mengalami perbudakan. Perbudakan yang saya alami ini dari masa kecil saya sudah merasa sebagai anak yang tertolak. Sehingga ketika saya beranjak dewasa, itu saya mengalami namanya intimidasi yang begitu kuat. Dari siapa? Tentu dari setan, dari iblis yang mencoba untuk membuat hidup saya hancur. Dengan narkoba, dengan mencuri, dengan seks bebas, dengan minuman keras. Dan itu sangat menguasai saya. Ketika itu memang saya belum mengenal Tuhan dan hidup di dalam kegelapan. Hidup saya sangat kacau dan tidak jelas arah tujuannya. Saya benar-benar di bawah perbudakan dosa. Tapi suatu ketika saya bertemu dengan Tuhan, dan mungkin sudah agak terlambat bagi sebagian saudara. Saya umur 25 tahun saya baru mengenal Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkan saya dari perbudakan itu. Karena setelah itu saya tahu bahwa hidup saya ini harus benar-benar mengikuti firman Tuhan agar saya terlepas dari perbudakan. Di Roma 7 ayat 22 dan 23 dikatakan, "Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Yahweh,
Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi saya dapat simpulkan bahwa ketika kita menjadi tawanan hukum dosa, itu sama juga dengan kita diperbudak. Diperbudak oleh iblis, oleh semua dosa-dosa itu. Sehingga kita tidak sadar bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kehancuran dalam hidup kita. Ada bermacam-macam perbudakan. Bisa kemarahan, itu merupakan jenis perbudakan yang seringkali terjadi. Dan saya pun pernah, karena kemarahan itu terus menguasai saya diperbudak bertahun-tahun dengan kemarahan. Sampai akhirnya saya harus memutuskan untuk lepas dari perbudakan ini. Ada perbudakan jenis lain, keserakahan, kesombongan, ini juga jenis perbudakan tanpa kita sadari. Dan juga tentunya perzinahan, narkoba, mencuri. Biasanya kalau sudah narkoba ini kaitannya juga dengan mencuri, karena saya waktu itu juga tidak cukup uang untuk mendapatkan narkoba, jadi saya harus melakukan yang tidak baik, mencuri demi mendapatkan narkoba itu. Tapi itu masa lalu saya, mungkin berapa ribu tahun yang lalu. Kemudian menipu dan bohong, perkelahian, itu juga termasuk perbudakan. Tanpa kita sadari, seringkali itu masih ada di dalam diri kita. Dan mau tidak mau kita harus cabut dan buang, potong setiap hari. Termasuk apa? Perbudakan yang lain adalah nafsu. Bicara nafsu tidak hanya hubungannya dengan nafsu seks, tapi ada banyak nafsu, misalnya nafsu ingin berkuasa, nafsu yang tidak mau kalah dengan orang lain, itu budak nafsu. Jangan kita membiarkan diri kita dikuasai oleh hal-hal seperti itu. Contoh lain dari perbudakan tanpa kita sadari adalah hobi kita. Hobi kita dengan main game sehingga menyita banyak waktu kita, kehilangan waktu kita untuk keluarga, kehilangan waktu kita dengan Tuhan, waktu-waktu saat teduh kita, waktu kita membaca firman Tuhan, itu adalah satu perbudakan. Bahkan dengan main game, saya pernah ketemu dengan seorang bapak yang konseling untuk anaknya yang sangat mengganggu kuliahnya. Karena sampai tidak kuliah, berhari-hari mengurung diri di kamar hanya untuk main game, bahkan endingnya kemana? Judi online, sehingga itu melanggar daripada hukum. Dan itu merupakan jenis perbudakan yang bermacam-macam variasinya. Kita belajar untuk menyadari ketika Roh Kudus mengingatkan kepada kita untuk kita melepaskan diri dari semua yang iblis coba sodorkan dalam hidup kita, dan sesuatu itu biasanya yang kita cenderung sangat sukai, hati-hati. Itu merupakan satu jebakan, kita akan terjerat dalam sebuah perbudakan. Kita akan tutup dengan satu ayat. Dikatakan dari lanjutan tadi, kitab Galatia, ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa memiliki Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi satu-satunya yang harus kita lakukan adalah kita bertobat dan kita mengejar yang namanya buah roh yang sudah disebutkan tadi. Mari saudara, kita terus menyelesaikan destiny kita dengan kuat dan lepaskan dirimu dari perbudakan yang mengikat hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.